Hai, saya Devi. Di video ini saya akan mereview film yang berjudul A Werewolf Boy. Yuk langsung ke reviewnya. Film ini diawali oleh seorang nenek bernama Kim Suni yang hidup bahagia bersama keluarganya. Kemudian Suni mendapatkan telepon yang dia sangka adalah cucu kesayangannya. Namun ternyata bukan. Dia mendapat telepon yang mengharuskannya segera kembali ke Korea. Bayangan akan masa lalu mulai menghantuinya. Sesampainya di Korea, dia disambut oleh cucu kesayangannya yang bernama Kim Eunja. Suni dan Eunja kemudian pergi bersama ke kampung halaman Suni saat masih remaja. Sesampainya di sana, Eunja mengatakan bahwa rumah ini sangat seram, seperti ada monster yang akan menerkam. Dan Suni menyetujui itu. Setelah itu, Suni teringat cerita masa lalunya. Dan film kemudian flashback ke 47 tahun yang lalu. Di saat Suni pertama kali pindah ke rumah itu, dia tinggal bersama ibu dan adiknya. Tampak tetangga sekitar membantu dia dan ibunya memindahkan barang. Sesaat kemudian datang seorang laki-laki yang bernama Jitai. Dia tampak sangat sombong dan angkuh. Bukannya membantu, dia malah memamerkan kekayaan orang tuanya di desa itu. Suni yang tidak senang menatap Jitai sinis. Setelah selesai memindahkan barang, Suni dan ibunya mengajak tetangganya makan bersama. Dan terungkap bahwa ayah Suni meninggal 1 tahun yang lalu dan sekarang Suni sedang menderita penyakit paru-paru. Kemudian para tetangga bercerita tentang pemilik rumah yang lama yang memelihara serigala untuk keperluan eksperimen. Ibu Suni tampak sangat kaget mendengar cerita itu. Di malam hari sebelum tidur, Suni menyempatkan diri mengambil buku dan melanjutkan tulisannya. Di tengah menulis, Suni kaget karena merasa ada orang di luar rumahnya. Dia kemudian membangunkan adiknya, namun tak kunjung bangun. Dia melihat ibunya yang tidur karena kelelahan. Akhirnya Suni membaringkan diri, meriksanya sendiri. Dia perlahan-lahan masuk ke dalam gudang samping rumahnya. Kemudian membuka sebuah ruangan. Suni kaget dan berteriak karena menemukan sosok yang mengerikan. Suara teriakannya membangunkan adik dan ibunya. Namun Suni tidak menceritakan apapun yang dilihatnya saat itu. Di pagi hari, tetangga memberi ibu Suni kentang rebus. Saat Suni akan menjemur pakaian, Suni melihat sosok aneh di bawah kayu. Suni kemudian memanggil ibunya. Ibu Suni kemudian mencoba mengusir sosok itu. Namun karena penasaran, Ibu Suni menyuruh sosok itu keluar. Ternyata ia adalah seorang manusia. Dengan tatapan liar, dia melihat ke arah kentang. Ibu Suni memberinya dengan hati-hati. Anak itu pun makan kentang dengan sangat lahap. Karena melihat anak itu seperti kelaparan, Ibu Suni memberikan semua kentang miliknya. Anak itu kembali memakannya dengan lahap dan rakus. Setelah itu Ibu Suni memanggil polisi dan melaporkan anak itu sebagai anak hilang. Namun karena keterbatasan informasi, polisi tidak bisa membantu apapun. Keesokan harinya Ibu Suni membawa anak itu ke panti asuhan. Namun tidak bisa karena usianya sudah dewasa. Ibu Suni kemudian membawa anak itu pulang. Sesampainya di rumah, Ibu Suni langsung memandikan anak itu dan mengajaknya makan. Begitu melihat makanan, dia lari dan memakannya dengan liar. Melihat hal itu, Suni marah dan meninggalkan ruang makan. Keesokan harinya, ketika Suni hendak mengangkut kardus, dia tampak kesusahan. Kemudian dia dikagetkan dengan perilaku anak itu yang terus mendekatinya. Suni berteriak ketakutan, namun ternyata anak itu hanya ingin membantu Suni mengangkat kardus. Suni yang merasa bersalah memberikan sepotong jagung kepada anak itu. Tak berapa lama, Jitai datang dan merayu Suni, bahkan memaksanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian Jitai tampak kesakitan karena anak itu mencengkram tangan Jitai. Dengan ketakutan, akhirnya Jitai meninggalkan rumah Suni.
Malam hari, Suni mempelajari buku cara melatih anjing. Keesokan harinya, Suni bertanya kepada ibunya di mana anak itu, dan ibunya mengatakan namanya sekarang adalah Culsu. Sementara itu, Culsu sedang bermain bersama Sunja, adik Suni. Tak berapa lama, Suni datang dan mulai mengajari Culsu makan dengan benar, seperti perintah tunggu dan makan. Hingga akhirnya Suni berhasil mengajari Culsu. Suni juga mengajari Culsu cara menyikat gigi, melipat kasur dengan benar, hingga memakai sepatu. Suni juga merapikan rambut Culsu yang berantakan. Setelah itu mereka pergi ke pasar bersama ibu dan adik Suni. Saat itu ibu Suni asik belanja dan Culsu hilang. Mereka langsung mencarinya. Ternyata Culsu sedang melihat makanan enak. Ibu Suni kemudian membelikan Culsu makanan itu. Tak berapa lama terjadi sebuah insiden. Besi besar jatuh mengarah mereka. Dengan sigap Culsu melindungi Suni dan Sunja dalam dekapannya. Anehnya, Culsu tidak bergeming sedikit pun. Setelah itu, mereka membawa Culsu ke tabib. Namun, Culsu baik-baik saja. Dia hanya menderita memar dan luka gores sedikit. Kehadiran Culsu membuat hidup Suni lebih bersemangat dan ceria. Suatu malam, Jitai mengemudi sambil mabuk bersama dengan seorang wanita. Dia menabrak sebuah peternakan. Culsu yang berada di sana untuk mengambil bola melihat kejadian itu. Namun Jitai pergi begitu saja tanpa bertanggung jawab. Culsu kemudian menggendong kambing yang mati dan menyerahkannya kepada Pak Jong. Keesokan harinya, Suni mengajari Culsu menulis dan memainkan gitar serta menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Culsu yang kagum kemudian mengelus kepala Suni. Setelah itu Suni mengangkat telepon dari kantor desa bahwa ada tempat untuk menampung Culsu. Dengan cepat Suni menolak dan menutupnya. Di malam hari, Jita yang mabuk masuk ke rumah Suni dan memaksa Suni ikut dengannya. Karena marah, Jitai mendorong Suni hingga terjatuh. Culsu yang melihat dari kejauhan marah dan berubah menjadi manusia serigala. Dengan mudah dia menghajar lawannya. Saat hendak membunuh Jitai, Suni menyuruh Culsu berhenti. Kemudian dia berhenti dan berubah menjadi manusia normal lagi. Setelah kejadian itu, Jitai memanggil polisi dan melapor bahwa Culsu adalah manusia serigala. Namun, Suni menutupinya. Jitai mengancam akan mengusir keluarga Suni dari rumah. Suni marah dan berkata bahwa kekayaan Jitai tak lain karena mencuri aset mendiang ayahnya. Mendengar hal itu, Jitai marah dan menghancurkan barang, termasuk gitar Suni. Pagi harinya, Jitai yang merupakan pemilik rumah meminta Culsu untuk dikurung di gudang. Setelah Ibu Suni merapikan barang milik pemilik rumah sebelumnya, Jitai menemukan sebuah surat. Dia kemudian mendatangi si pengirim surat itu yang merupakan Profesor Kang Taesik. Kemudian dia meminta Profesor Taesik melakukan sesuatu. Sementara itu, Suni menemui Culsu diam-diam saat tidak ada orang di rumah. Culsu kemudian memperlihatkan gambarnya. Dia juga menggambar gitar. Namun Suni berkata, gitar itu sudah tidak ada. Sebagai gantinya, dia memperlihatkan sebuah buku. Suni meminta Culsu membaca untuknya saat sudah belajar membaca. Dan Suni meminta Culsu untuk berjanji. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah tempat. Suni mengajak Culsu untuk lomba lari ke tempat itu. Namun Suni lupa bahwa dia punya penyakit paru-paru. Di sela-sela berlari, penyakitnya kambuh dan akhirnya Suni pingsan. Culsu kemudian menggendong Suni dan membawanya pulang, namun tidak ada orang di rumah. Culsu yang panik kemudian membawa Suni ke dalam hutan. Di malam hari, semua orang mencari Suni dan Culsu di hutan. Setelah mencari cukup lama, mereka kemudian menemukan Culsu. Anak buah Jitai mengarahkan senjata ke arah Culsu. Mereka kemudian menangkap, mengurung, dan mengikat Culsu. Profesor Taesik menjelaskan kepada Ibu Suni bahwa Culsu adalah objek penelitian temannya dan sekarang akan diamati perilakunya. Seorang kolonel mengatakan jika Culsu berbahaya, maka dia akan langsung membunuhnya. Keesokan harinya, Suni mengantar makanan kepada Culsu dan menyuruhnya untuk menunggu. Setelah itu, Suni pergi berobat bersama ibunya. Setelah beberapa hari mengamati perilaku Culsu, Profesor Taesik dan kolonel sepakat bahwa Culsu dapat hidup normal dan aman.
Jitai tidak terima, kemudian mengatakan Chulsu memakan kambing Pak Jong berbekal kesaksian wanita sebelumnya. Suni tidak percaya dan bertengkar dengan Jitai. Profesor dan kolonel sepakat akan memeriksanya esok hari. Di malam yang sama, Pak Jong menemui Jitai dan mengatakan bahwa itu bukan ulah Chulsu. Dia memperingati untuk berhenti dan kembali ke Seoul. Merasa terancam, Jitai membunuh Pak Jong, kemudian pergi ke rumah Suni dan mematikan lampu. Setelah itu dia menemui Chulsu dan mengatakan bahwa Suni tidak menyukainya. Dia menyuruh Chulsu mencari gitar Suni di rumah Pak Jong agar Suni menyukainya. Chulsu kemudian ke rumah Pak Jong untuk mencari gitar Suni. Dia menunjukkan gambar gitarnya, namun orang sekitar tidak paham maksudnya. Di luar, Chulsu sudah dikepung karena informasi dari Jitai. Suni mendekati Chulsu. Chulsu kemudian menunjukkan gambar gitarnya. Suni berkata, gitar itu tidak ada di sini. Jitai kemudian merebut sebuah senjata dan mengarahkannya kepada Suni dan Chulsu. Suni mencoba menahan Jitai dan menyuruh Chulsu untuk menunggu. Tapi Jitai malah menampar dan menendang Suni. Melihat itu, Chulsu marah dan mulai berubah menjadi manusia serigala. Chulsu langsung menerkam Jitai dan membunuhnya dengan beringas. Setelah itu, Chulsu membawa Suni ke hutan. Kemudian kolonel memerintahkan untuk mengejar dan membunuh Chulsu. Sementara itu, Chulsu membawa Suni ke suatu tempat. Melihat Chulsu yang terluka, Suni membalutnya dengan kain. Namun kemudian Suni pingsan. Chulsu menyelimuti Suni dengan daun agar tetap hangat dan kemudian tidur di samping Suni. Keesokan harinya, Suni mengambil keputusan untuk meninggalkan Chulsu demi keselamatannya. Chulsu meminta Suni jangan pergi dan membuat Suni sangat sedih. Namun, Suni harus tetap pergi demi keselamatan Chulsu. Suni kembali kepada ibunya dan mengatakan tidak tahu keberadaan Chulsu saat ditanya Profesor Taesik. Karena takut penelitian ini diketahui publik, kolonel menghentikan pencarian. Keesokan harinya, keluarga Suni bersiap untuk pindah. Namun sebelum pergi, Suni menuliskan sebuah surat untuk Chulsu. Di masa sekarang, rumah itu sudah dimiliki oleh Suni. Dia memutuskan untuk menginap di sana satu malam. Saat Enja tidur, Suni duduk di sofa dan tanpa sengaja dia menemukan sebuah permen yang mengingatkannya kepada Chulsu. Suni kemudian pergi ke gudang yang saat ini sudah dipenuhi dengan banyak tanaman. Suni membuka pintu ruangan dan kaget karena Chulsu masih di sana dan tidak menua. Chulsu kemudian memberikan surat yang Suni tulis dulu. Chulsu juga memperbaiki gitar Suni. Suni memeluk Chulsu dan meminta maaf telah membuatnya menunggu. Akhirnya, Chulsu menepati janjinya, membaca buku untuk Suni hingga Suni tertidur. Keesokan harinya, Suni bangun. Namun, Chulsu sudah tidak ada di sana. Suni pun pergi meninggalkan rumah itu. Chulsu melihat kepergian Suni dari kejauhan dan film itu pun selesai.